Penyidik KPK mendatangi kantor Pertamina yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Diduga, kedatangan itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, membenarkan soal adanya petugas dari KPK. Menurut dia, petugas KPK mendatangi Sekretariat Dewan Komisaris untuk meminta data pada Selasa 14 Juni. Meski demikian, Ahok tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai data apa yang diminta oleh KPK. Ia hanya menyebut bahwa Pertamina akan kooperatif dengan KPK. Tindak pidana korupsi yang sudah diusut KPK diduga terkait impor LNG pada tahun 2013 sampai 2014. Selama periode Februari 2009 hingga Oktober 2014, Pertamina dipimpin oleh Karen Agustiawan. Pihak KPK belum memberikan tanggapan mengenai hal ini. Pimpinan maupun juru bicara belum merespon saat dikonfirmasi. Pihak Pertamina maupun Karen Agustiawan juga belum berkomentar. KPK tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pertamina. Bahkan dikabarkan sudah ada tersangka yang dijerat oleh penyidik. Penyidik KPK sudah 2 kali datang ke Pertamina terkait kasus ini, yaitu pada Selasa 13 Juni dan hari ini. Lagi-lagi, lembaga anti rasuah KPK makin gencar mengendus modus-modus korupsi para pejabat elit, baik dalam ruang lingkup pemerintahan maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Hingga kini pun, mereka masih siaga 45, menghadang praktek korupsi yang kian marak. Hal itu tentu membutuhkan sosok pemimpin maupun orang-orang yang berjiwa tangguh untuk ikut serta melawan berbagai praktek kong kali kong demi memperkaya golongan tertentu, salah satunya Ahok. Sebagai garda komisaris utama yang berkali-kali memberangus jenggot para pejabat elit yang mengutil uang rakyat, Basuki Cahayapurnama atau Ahok berkali-kali membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai masalah Ahok buka, dari mulai melobi menteri hingga persoalan gaji direksi. Pernyataan tersebut Ahok ungkapkan dalam akun YouTube Point pada Senin 14 September 2020 silam. Hingga Ahok pun mengakui jika sistem tersebut akan dia ubah di Pertamina. Dia juga akan memangkas birokrasi soal pangkat. Ia juga membongkar aksi perubahan posisi direksi Pertamina yang langsung melobi menteri untuk urusan pergantian posisi kontrak impor gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG asal Republik Mozambik yang diteken pada 2019 silam dan membuat Ahok merasa adanya ketidakwajaran dalam kontrak tersebut. Ahok pun tidak menjelaskan lebih rinci lagi soal kontrak apa. Yang pasti, dia mengatakan ada ketidakwajaran, sehingga perlu diaudit. Rencananya, LNG yang dibeli dari sana sebanyak 1 juta ton per tahun dan akan berlangsung selama 20 tahun. Mantul betul, ya namanya kontrak. Itu lintas kekuasaan politik lah. 20 tahun itu minimal 2 presiden, maksimal 4 presiden kalau masing-masing 2 periode atau 1 periode. Jadi semakin jelas ya kejanggalan-kejanggalan kasus korupsi di perusahaan paling basah milik negara satu ini. Hadirnya Ahok di Pertamina itu membawa berkah bagi Indonesia. Asalnya Ahok ini bukan tipe orang yang bisa ditekan. Makin ditekan, dia akan semakin reaktif. Sehingga saya yakin suatu saat akan ada kumis-kumis yang memutih dan rontok satu persatu karena sikap Ahok yang kian gencar mengendus praktek korupsi di Pertamina.